Operasi Nusantara Cooling System Polri menemui pimpinan Rabithah Alawiyah pasca penyelenggaraan pemilu 2024. Kapolda Papua menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 35 TPS kabupaten dan kota di Papua berlangsung maksimal dan kondusif. Kapolda Jawa Timur bersama Kapolresta Sidoarjo beserta Forkopimda mendatangi keluarga seorang petugas KPPS dari Lebo Sidoarjo yang meninggal dunia. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 27 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso melakukan survei jalur tol Jakarta-Semarang, Jawa Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2024. Pada tinjauan kali ini sarana prasarana yang ada sudah siap dilalui untuk mudik lebaran mendatang. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas mendapatkan paparan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo di Pospam Cikopo Polda Jawa Barat, dan Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irwan di Pospam Gerbang Tol Kalikangkung. Menurut Irjen Pol Aan Suhanan, ruas jalur tol Jakarta-Semarang telah siap untuk digunakan saat mudik lebaran 2024. Dan akan dipastikan tidak ada proses pengerjaan sebelum hari raya berlangsung. Ia juga menjelaskan sarana prasarana yang ada sudah siap dilalui, di mana di beberapa tol dilengkapi pemasangan CCTV, traffic counting di Cipali, dan CCTV di Cisumdawu yang terintegrasi dengan Command Center KM29. Sementara berdasarkan evaluasi Dirlantas Jawa Tengah, setidaknya ada 3 tempat yang nanti akan menjadi perhatian. Salah satunya rest area yang biasa menjadi trouble spot akan dikelola bersama agar arus lalu lintas berjalan lancar saat masyarakat menuju titik tersebut. Kakor Lantas menambahkan jalur wisata juga menjadi perhatian dan diperlukan adanya evaluasi pengelolaan arus lalu lintas di destinasi wisata. Setidaknya ada 3 klaster ya untuk kemungkinan atau tempat-tempat yang nanti akan menjadi perhatian dari kita. Ya. Yang pertama jalan tol. Ya. Jalan tol ini masih menjadi primadona dari masyarakat kita untuk melaksanakan perjalanan mudik maupun balik nanti. Kemudian yang kedua di gate tol. Ya. Gate tol sendiri ini masih menjadi permasalahan. Masih ada beberapa warga kita yang masih lupa terhadap saldo saldo kartu tolnya, e-tolnya. Kemudian masih ada perilaku yang ini bisa memperlambat ya, bisa menjadi crossing tentang tertib lajur ya. Yang ketiga, pada saat pelaksanaan one way dari Jawa Tengah menyarankan untuk membuat jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat banyak yang terinformasikan kapan dilaksanakan rekayasa lalu lintas, kapan dilaksanakan one way dan sebagainya.
Berita berikutnya, Satgas Pangan Polresta Balikpapan mendampingi PJ Gubernur Kalimantan Timur sidak harga beras di pasar tradisional Kelandasan Balikpapan. Satgas Pangan Polresta Balikpapan mendampingi penjabat Gubernur Kalimantan Timur mengunjungi gudang Bulog Kaltim Tara di Kota Balikpapan pada Senin 26 Februari. Kunjungan PJ Gubernur Kaltim di gudang Bulog Kaltim Tara ini dilakukan untuk meninjau langsung ketersediaan stok beras menjelang bulan suci Ramadan. Dari hasil pantauan dilakukan, pejabat Gubernur Akmal Malik menyebut stok beras yang ada di gudang Bulog Balikpapan aman hingga Lebaran. PJ Gubernur juga mengatakan bahwa saat ini harga eceran tertinggi beras berada di level Rp11.500 per kilogram, dengan harga jual Bulog ke pedagang sebesar Rp10.500 per kilogram. Harga ini dinilai cukup sehingga pedagang masih tetap bisa untung dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Penjabat Gubernur juga menyebut jika Bulog Kaltim Tara saat ini sudah memasok sekitar 35 hingga 45% dari kebutuhan beras tahunan di Balikpapan. Hasil kunjungan kita ke gudang Bulog di Kelandasan ya, Hilir Balikpapan menunjukkan sesungguhnya stok beras kita untuk sampai dengan akhir Lebaran besok tersedia dengan bagus, dengan baik. Harga yang dilepas ke pedagang itu 10.000, headnya 11.500, tapi dilepas harga 10.500. Kan ada tuh kurang lebih 1.000 ya harganya. Saya pikir pedagang yang banyak menguntung lah, gitu kan. Nah sehingga jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat. Di akhir kunjungan, penjabat Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Bulog yang sudah melaksanakan fungsi stabilisasi harga dengan baik. Ia juga berharap pedagang tidak mengambil untung yang berlebih yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Humas Polresta Balikpapan Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Empat perwira Polri menghadiri upacara laporan kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri pada Senin 26 Februari 2024. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dan diikuti para pejabat utama Mabes Polri. Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto Senin pekan ini menerima laporan kenaikan pangkat 4 perwira ke dalam golongan perwira tinggi di lingkungan Polri. Upacara laporan kenaikan pangkat Pati Polri dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri dan dipimpin oleh Komandan Upacara Brigadir Jenderal Polisi Nurul Aziza. Adapun keempat perwira yang menerima kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi diantaranya Brigadir Jenderal Polisi Adang Suherman dengan jabatan Agen Intelijen Baintelkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Hisar Sialagan yang saat ini adalah Pati Lemdiklat Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional atau BNN, Brigadir Jenderal Polisi Rudi Hananto menjabat sebagai analis dan advokasi di Divisi Hukum Polri, dan Brigjen Pol Edfri Ermait menjabat Pati Lemdiklat Polri yang ditugaskan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Usai upacara, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto dan para pejabat utama Mabes Polri pun langsung mengucapkan selamat kepada keempat perwira yang menerima kenaikan pangkat. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Kita beralih ke berita seputar pemilu. Operasi Nusantara Cooling System Polri melalui pimpinan Rabitah Alawiyah pasca penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas keamanan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Dalam rangka silaturahmi lintas agama serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu yang aman dan damai, Ops Nusantara Cooling System Polri temui Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf di kantor pusat Rabitah Alawiyah Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Ops Nusantara Cooling System yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Operasi Nusantara Cooling System Polri, Brigjen Yuyun Yudantara didampingi Kasatgas Ban Ops Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto dan Wakasatgas Humas Kombes Pol Irot Lauren Reki. Disambut hangat oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Pada kesempatan ini, Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian pasca diselenggarakannya pemilu 2024.
Ia juga berharap masyarakat tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan politik, serta dapat menerima siapapun yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum. Indonesia adalah negara yang paling besar umat Islam ada di dalamnya. Jadilah negara ini negara percontohan bagi negara-negara yang lainnya. Bangunlah untuk bersatu demi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan tentunya sesama masyarakat Indonesia. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemilu itu adalah bukan start untuk kita saling bermusuhan, tapi pemilu itu adalah start bagi kita untuk bisa bersatu. Siapapun yang Anda dinyatakan menjadi pemimpin Indonesia, harapan kami, jadilah pemimpin yang bisa mersatukan umat. Jadilah pemimpin yang bisa peduli dengan umat. Anda akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan Anda akan menjadi pemimpin nanti di akhirat, menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah ketika di hari kiamat tiada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Indonesia tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mudah-mudahan insyaallah Allah pilihkan untuk rakyat Indonesia pemimpin yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.